Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Supaya ibu-ibu bisa lebih dekat, silakan sebelah sini ibu, mangga Rayun, jauh dari sana. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama melaksanakan ruku sujud. Itulah sebagai kenikmatan hidup yang hakiki selama di dunia. Adapun makan dan minum, binatang juga bisa makan dan minum. Kemudian umpamanya bisa bermain, binatang juga bisa bermain. Keistimewaan manusia adalah bisa memanfaatkan kehidupan untuk ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruku akan berkualitas, sujud akan berkualitas kalau memang didahului dengan taubat. Surat At-Taubah ayat 112, kalau kita perhatikan, Allah berfirman, At-taibun al-abidun al-hamidun as-saihun ar-raki'un as-sajidun al-amirun bil ma'ruf annahun 'anil munkar wal hafizuna li hududillah. At-taibun, orang-orang yang ahli taubat. Tentu seseorang akan menjadi ahli taubat kalau senantiasa mengetahui kesalahan dirinya. Tidak sekedar tahu tapi juga sadar bahwa kesalahan tersebut dapat mencelakakan dirinya. Dan dia juga yakin betul kalau memang bertaubat Allah akan mengampuninya. Sehingga dia akan terus setiap kali berdosa dia bertaubat lagi. Berdosa bertaubat lagi. Bukan setiap kali taubat berdosa lagi, tetapi setiap kali berdosa bertaubat lagi. Dan orang yang mengatakan aku tidak punya dosa, itu nambah dosa. Karena Rasulullah SAW menegaskan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwab. Setiap keturunan Adam suka berbuat salah. Sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat. Tidak ada manusia yang tidak punya salah, tidak punya dosa, tidak ada. Semuanya orang pasti punya dosa. Hanya saja banyak orang yang tidak tahu kalau dirinya punya dosa, sehingga tidak bertaubat juga. Dan insya Allah kita akan berjuang untuk mengetahui dosa kita, dosa akibat mata kita, dosa akibat telinga kita, akibat lisan, dan semua anggota kita yang sering disalahgunakan di hadapan Allah atau tidak digunakan untuk ibadah. Itu merupakan perbuatan yang memang dapat dikategorikan perbuatan dosa. Maka senantiasa dituntut kita semuanya untuk bertaubat. Dan Rasul bertaubat setiap hari. Beliau menyatakan, aku mohon ampun kepada Allah setiap hari sampai 100 kali. Untuk tingkat Rasul benar-benar taubatnya itu sampai 100 kali. Kita kadang-kadang cuma membaca istighfar, belum tentu bertaubat. Dan orang yang senantiasa membaca diri dan terus bertaubat pasti akan mengakui sebagai yang hina, yang sangat rendah, yang tidak berdaya. Itulah kalimat al-abidun, orang yang merendahkan di serendah-rendahnya. Jadi dari taubat akan meraih kepada tingkatan ahli ibadah. Jadi untuk mencapai tingkat ahli ibadah harus menjadi ahli taubat terlebih dahulu. Sebab urutan kalimat dalam Al-Quran sangat bermakna. Kalau mungkin dalam bahasa kita, mana yang duluan tidak masalah. Siapa saja yang sudah datang mungkin dijawab Pak Hamid, Ibu Hamidah, Pak Mahmud. Kenapa didahulukan Pak Hamid? Enggak ada maksud apa-apa. Tapi kalau dalam bahasa Arab, at-taibun lebih dulu, baru al-abidun, baru al-hamidun. Itu semuanya membimbing kita untuk senantiasa mentadabburi kata per kata. At-taibun al-abidun, ahli taubat menjadi ahli ibadah. Artinya orang yang senantiasa merendahkan di serendah-rendahnya, mengaku tidak punya apa-apa. Kalau sudah menjadi ahli ibadah, manakala ada orang yang menghina dia,
secara keimanan, secara keislaman, dia akan berkata, memang saya belum menjadi muslim yang benar, masih jauh saya untuk menjadi muslim yang benar. Manakala ada orang yang berkata, ah kamu cuma pandai ngomong, gak ada amalnya, tentu manakala ada orang yang berkata begitu, hatinya langsung berkata, terima kasih Anda mengingatkan saya. Ada nggak yang begitu ya? Sangat sulit. Al-abidun, ahli ibadah, ahli menundukkan diri, sederajat kepala dengan kaki saat sujud kita laksanakan, dan kita tunduk semuanya membungkuk saat kita rukuk. Dan kalimat at-taibun dan al-abidun ini meliputi banyak orang, tidak satu orang. Artinya untuk meraih tingkatan ahli ibadah tidak sendirian. Jadi perlu sama-sama bertaubat, perlu sama-sama beribadah. Disitulah maknanya hidup salat berjamaah. Salat berjamaah sama-sama bertaubat. Kita semuanya mengatakan Rabbighfirli warhamni. Kemudian sama-sama beribadah, kita letakkan kepala sederajat dengan kaki. Apabila ada kaki orang kena kepala kita, enggak ada masalah, silahkan saja, karena ini sedang merendahkan di serendah-rendahnya di hadapan Allah. Kalau sudah merendahkan di serendah-rendahnya, pasti sekian banyak kenikmatan yang ada pada diri kita, semuanya dijadikan sebagai dorongan untuk memuji Allah. Karena bukan milik saya, tidak merasa memiliki sedikit pun. Orang yang ahli ibadah pasti selalu memuji Allah dan tidak pernah merasa ingin dipuji dirinya, dan tidak pernah bangga untuk dipuji. Bahkan kalau ada yang memuji pun merasa ketakutan, takut kalau sombong, takut kalau tidak sadarkan diri, takut kalau tidak sadar bahwa saya ini adalah di hadapan Allah sangat hina. Itulah prosesnya dari taubat, tunduk, dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau senantiasa memuji Allah, sekian banyak peristiwa yang membuat kita bingung, gak akan nyalahkan kepada Allah. Tetap kita ambil manfaatnya. Di sana ada longsor, di situ ada tabrakan, di situ ada penjahat, di situ ada pemabok, di situ ada pencuri. Tidak akan berkata, kenapa ya Allah membuat mereka mencuri? Gak akan begitu. Allah tidak pernah membuat yang negatif, tidak pernah membawa kita menuju hal yang negatif. Tapi Allah menciptakan dua hal untuk supaya dijadikan lapangan amal. Ya, kalau listrik baru bisa nyala, ada negatif dan positif ya. Jadi sebetulnya kalaulah ada negatif untuk positif gitu, untuk supaya bisa bertemu antara orang bodoh dengan orang yang pintar bertemu. Yang bodoh betul-betul mencari ilmu melaksanakan perintah Allah, yang pintar menyebarkan ilmu melaksanakan perintah Allah. Yang miskin dengan yang kaya dipertemukan oleh Allah, yang miskin supaya bisa membantu orang yang kaya, dan yang kaya membantu orang miskin dengan amanat masing-masing yang mereka terima dari Allah. Makanya semua yang ada di alam raya ini adalah mengantarkan kita untuk memuji Allah. Al-hamidun, as-saihun. Nah, terkait dengan al-hamidun, teringat ungkapan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kata dia, kita harus bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan iblis selalu menggoda kita, sehingga kita berjuang terus. Dan dengan berjuang, ketakwaan akan meningkat. Tanpa berjuang, ketakwaan tidak akan meningkat. Kita harus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dikasih lapangan kerja, lapangan amal. Di situ ada tukang maksiat, di situ ada tukang durhaka. Itu adalah lapangan amal kita, mengajak mereka ke jalan yang Allah ridhai. Kalau tidak ada mereka, ilmu kita tidak akan digunakan buat mereka. Sama hanya dengan dokter akan merasa bersyukur kalau banyak pasien. Kalau tidak ada pasien, dokter tidak akan bermakna.
Nah, ini jelas sekali. Kalau sudah diambil semuanya itu, maka kita tinggal memotivasi diri kita. Yuk kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat iman. Melihat semua yang ada, kita jadikan sebagai lapangan amal. Nah, kalau begitu kita harus tahu dong, tahu apa yang harus kita laksanakan, yang harus kita lakukan. Makanya harus menjadi as-saihun. Apa itu as-saihun? Melancong, melakukan perlawatan, perjalanan kemana-mana, melihat keadaan masyarakat. As-saihun bisa melalui televisi sekarang, bisa melalui handphone untuk mendapatkan berita, tapi tentu akan berbeda orang yang langsung terjun dengan yang hanya membaca dari kejauhan. Nah, dalam hal ini ingin mengangkat dulu surat, masih surat yang sama, ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Tidak sepatutnya mukmin semuanya satu pekerjaan, berangkat semuanya untuk berjuang, untuk berjihad. Enggak sekaligus. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Kenapa tidak digilir, diatur dari setiap rombongan ada satu kelompok yang diperintah untuk tafakuh fiddin? Kemana tafakuh fiddin? Pergi meninggalkan tempat asal, melihat lapangan, melihat kondisi masyarakat, baru akan mampu memahami agama. Tafakuh fiddin beda dengan tafakuh fil ahkam. Fikih hukum bukan fikih agama. Fikih hukum bagian dari fikih agama. Kalau fikih agama tentunya meliputi masalah akidah, masalah syariah, masalah akhlak. Ada spironya enggak? Ada tafaqquh ya. Ada fiqih. Fikih juga ada fikih al-ahkam. Ada fikih ad-din. Kalau fikih hukum, ia mengetahui halal haram, makruh, sunat, mandub. Kalau fikih ad-din, fikih agama, meliputi masalah keyakinan, termasuk juga fikih dakwah, termasuk juga fikih siasah, politik, fikih negara, fikih ijtima, fikih memahami kehidupan masyarakat, bahkan termasuk fikih ikhtilaf. Nah, memahami perbedaan itu bagian dari tafakuh fiddin. Sekarang kita masuk kepada bagaimana cara memahami ikhtilaf, perbedaan. Barusan saya sebelum sholat ngobrol dengan Ustaz Deden, jadi terpanggilnya untuk membahas fikih ikhtilaf ini. Biasa kalau sudah ikhtilaf suka muncul istilah bid'ah dan sunnah. Pembahasan tentang bid'ah tentu akan sangat meluas. Dan kita ambil contoh ungkapan seorang ulama besar yang nafarok tadi, yang telah pergi meninggalkan tempat tinggal. Beliau lahir di Gaza, usia 2 tahun berangkat ke Mekah, usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran, usia 8 tahun sudah mampu menyusun syair. Dan selanjutnya beliau ada yang memberikan dorongan, kapan kamu akan belajar fikih hukum? Maka dia belajar fikih hukum. Apa yang dia pelajari? Kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik. Sampai dia baca dan tamat menghafal kitab Al-Muwatta selama 9 hari. Di samping hafal dan paham, tapi dia tidak merasa puas
kalau belum bertemu dengan penulis kitab tersebut, maka dia berangkat ke Madinah. Siapakah dia itu? Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i berangkat ke Madinah belajar hadis tentang hukum kepada Imam Malik. Imam Malik adalah guru utama Imam Syafi'i. Setelahnya tiba di tempat majelis Al-Imam Malik, maka Imam Syafi'i membuat Imam Malik kagum luar biasa atas kecerdasannya, kepintarannya. Dan dia setelahnya belajar demikian lama di Imam Malik, dia juga tidak puas dengan belajar dari satu guru, karena di sudut sana ada yang sedang halaqah. Terdengar Imam Muhammad Asy-Syaibani, muridnya Imam Hanafi, sedang ngisi pengajian. Maka Imam Asy-Syafi'i juga dengan bahasa yang sangat santun kepada Imam Malik, mohon izin untuk ikut mengaji kepada Imam Muhammad Asy-Syaibani. Dengan bahasa, mungkin bahasa kitanya, Ustaz, itu ulama besar ya, kita kira-kira bahasa begitu. Kata Imam Malik, silahkan kalau mau belajar ke dia. Subhanallah, Imam Malik mengizinkan Imam Asy-Syafi'i untuk belajar kepada muridnya Imam Hanafi. Imam Hanafi sudah tidak ada waktu Imam Asy-Syafi'i lahir. Itu Imam Hanafi wafat pada tahun yang sama. Kemudian Imam Asy-Syafi'i telah mengagungkan Imam Maliki dan juga mengagungkan Imam Muhammad Asy-Syaibani. Dikagumi semua orang. Berangkat lagi ke Mekah, mengadakan taklim di Mekah. Pola berfikir beliau memahami Al-Quran, memahami sunnah sangat berlian, membuat orang pada kaget. Dan dia melanjutkan mencari ilmu ke Yaman, ke Mekah lagi, dan dia berangkat ke Baghdad. Di Baghdad membuka taklim. Banyak ulama yang kagum cara berfikir dia, cara berfikirnya ya. Kalau hasil berfikirnya berbeda biasa, yang paling mereka kagumi bagaimana dia mengambil istinbat hukum, bagaimana mengambil dalil dengan ayat ini, dengan ayat itu, dan selanjutnya. Itulah makna tadi, falaula nafaro. Kenapa tidak pergi untuk tafaqquh fiddin? Jadi tafaqquh fiddin itu adalah pergi, tidak nongkrong di tempat khusus, tapi pergi. Nah, sekarang pun kita umpamanya ke tempat ini akan didapatkan ilmu terus berkembang. Saya sendiri tentunya dengan adanya menyampaikan apa yang saya tahu bertambah di perjalanan. Mungkin kalau saya membaca terus di rumah, boleh jadi tidak akan begitu berkembang. Tapi ketika memang bertemu, muncul pertanyaan, sampai saya terkejutlah, ada pertanyaan ini, harus saya cari jawabannya. Bahkan kalau di Masjid Al-Mursalah sudah beberapa kali pertemuan, saya suka langsung saja berpesan kepada para jamaah, buat Selasa depan apa materinya? Ustaz, mau dibahas ini? Baik, saya catat, saya buka-buka kan gitu. Dan kemudian setelahnya disampaikan, kan banyak dari mereka juga pandangan-pandangan baru. Alhamdulillah, saya dapat ilmu baru. Itulah tafaqquh fiddin. Nah, Al-Imam Syafi'i dengan sekian banyak perjalanan beliau dalam mencari ilmu dan mengembangkan ilmu, beliau bisa menyimpulkan bisa mengungkapkan satu redaksi yang telah menimbulkan kontroversi di Bandung. Apa redaksinya? Qala Syafi'i, al-bid'atu bid'atani mahmudatun wa madhmumah. Bid'ah ini ada dua, ada yang terpuji, ada yang tercela. Ungkapan ini dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam syarah Al-Bukhari yang berjudul Fathul Bari. Kitab Fathul Bari ini beredar di seluruh ulama di Indonesia, entah NU-nya, Persisnya, Muhammadiyahnya, apalagi Majelis Ulama, semuanya memiliki kitab ini. Dan ini rujukan bagi semua ulama besar di Indonesia. Kitab ini rujukan. Saya pun bisa bertanya di sini, pernah enggak dalam kajian hadis di beberapa pesantren, di beberapa majelis taklim, ada yang mengungkap kalimat ini? Ini kitabnya jelas sekali.
Ini kitab Fathul Bari jilid 13 halaman 253. Memang kitab Fathul Bari ini di rumah saya juga sampai 16 jilid. Nah, ini jilid 13 nih. Al-Imam Syafi'i menyatakan bid'ah itu ada dua. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Kok bisa berani berkata begitu? Fama wafaqa sunnah fahuwa mahmudun wa ma khalafaha fahuwa madmumun. Beliau menyatakan bid'ah yang tidak melanggar sunnah, bahkan sesuai dengan sunnah, itu terpuji. Sedangkan bid'ah yang menyalahi sunnah itu tercela. Nah, ini jelas fahuwa madmum. Akhrajahu Abu Nuaim bimaknahu min tariq Ibrahim an al-Jundi an Syafi'i. Wa jaa an Syafi'i, dan juga Imam Asy-Syafi'i mengatakan ma akhrajal Baihaqi fi manaqibi qala al-muhdatsatu darbani. Muhdatsah juga ada dua macam. Ma uhditsa sebetulnya ya. Ma uhditsu. Ma uhditsa mestinya yukhalifu kitaban aw sunnatan aw atharan aw ijma'an fa hadhi bid'atud dhalal. Wa ma uhditsu, kau uhditsu enggak pas uhditsu, karena ini harokat ini komputer nih. Harokat ini komputer, ini komputerisasi, bukan langsung ditulis. Wa ma uhditsa min al-khair la yukhalifu syai'an min dzalik fa hadhi muhdatsatun ghairu madmumah. Intaha. Dia kan Al-Quran menyebutkan kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap muhdatsah bid'ah, setiap bid'ah dhalalah. Al-Imam Syafi'i menyebutkan bid'ah ada dua, muhdatsah juga ada dua. Allahu Akbar. Ini hasil perjalanan beliau dalam mencari ilmu. Wah, karena yang harus kita pegang Quran dan hadis, bukan ungkapan Imam Syafi'i. Ini pemikiran Imam Syafi'i saat memahami Quran dan hadis. Ini bukan dalil Quran dan hadis. Cuma bagaimana memahami, cara beliau memahami Al-Quran dan memahami hadis. Ternyata beliau memahami Al-Quran dan dia sudah hafal sejak kecil, memahami hadis, dan beliau belajar hadisnya juga langsung kepada penulis kitab hadis pertama. Imam Malik itu adalah penyusun kitab hadis pertama. Adapun yang lain-lainnya belakangan ikut kepada beliau. Imam Malik ini ya jelas hidup pada abad kedua Hijriah. Yang lain belum pada nyusun kitab hadis. Dan Imam Syafi'i langsung belajar kepada penyusun kitab hadis pertama. Imam Ahmad belakangan, dan Imam Ahmad pun itu sebelum Bukhari dan Muslim itu. Jadi yang pertama Imam Malik kitab Al-Muwatta, kemudian Imam Syafi'i punya Musnad hadis, kemudian Imam Ahmad punya Musnad Ahmad, dan belakanganlah ada Muslim, ada Bukhari itu belakangan, Nasai, Tirmidzi itu belakangan semuanya itu. Nah, sekarang kok beraninya Imam Asy-Syafi'i mengatakan ada bid'ah ada dua, ada yang terpuji, ada yang tercela. Kenapa kok bisa seperti itu? Nah, kita lanjutkan lagi lah. Gak usah dulu ngambil kesimpulan. Nah, muhdatsah ada dua macam. Ada yang dolal, ada yang tidak dolal. Disebutkan di sini kalau la yukhalifu syai'an min dzalik fa hadhi muhdatsatun ghairu madmumah. Jadi ada muhdatsah yang madmumah, ada muhdatsah yang tidak madmumah. Terpuji, ada yang tercela dan ada yang tidak tercela. Intaha. Wa qassama ba'dul ulama'i, sebahagian ulama membagi bid'ah ilal ahkamil khamsah, kepada hukum yang 5, yaitu wa huwa wadihun wa thabata an Ibnu Mas'udin annahu qala
qad asbahtum 'alal fitrati wa innakum satuhditsuna wa yuhdatsu lakum fa idza ra'aytum muhdatsatan fa 'alaikum bil hadil awwal fa mimma hadatsa tadwinul hadits summa tafsirul Qur'an summa tadwinul masail al fiqhiyyati al muwalladati 'anil ra'yi. Subhanallah. Abdullah bin Mas'ud dulu pernah menyatakan, ketika memang seseorang berbicara tentang hak dan beliau menemukan benar, maka beliau berkata, kalian berada dalam fitrah dan kamu semuanya nanti akan melakukan pembaharuan, akan membuat muhdatsah. Nih kalimatnya, satu hadisuna itu berarti akan membuat muhdatsah itu. Wa yuhdatsu lakum, dan kalian juga akan dihadapkan kepada sekian banyak muhdatsah yang baru, muhdatsah itu yang baru. Fa idza ra'aitum muhdatsatan fa 'alaikum bil hadil awwal. Apabila kalian menemukan sesuatu yang muhdatsah, yang baru, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan agama yang dipegang oleh generasi pertama. Di antara yang baru itu apa? Famimma hadatsa, yang tadi disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i, ada muhdatsah yang tidak melanggar syariah dan itu termasuk tidak tercela. Apa di antaranya? Tadwinul hadis, menyusun kitab hadis. Di zaman Rasul belum disusun kitab hadis, dihafal aja terus itu zaman Rasul. Diculis oleh mereka, sebahagian sahabat saja yang diizinkan nulis. Tidak semuanya sahabat diizinkan. Dengar-dengar yang diizinkan nulis cuma Abdullah bin Umar. Yang lain cuma hafal. Nah, ini tidak diperintah Rasul itu membukukan. Kemudian tafsirul Quran, membuat kitab tafsir, itu tidak terjadi zaman Rasul. Hanya secara lisan saja. Adapun dibukukan nggak ada zaman Rasul itu. Dan orang yang membuat tafsir yang pertama secara lengkap adalah At-Tabari. Dan kita dengan alat elektronik ini, kita dapat memiliki kitab At-Tabari gampang-gampang saja. Nih kitab At-Tabari ini. Berapa jilid di kitab At-Tabari? Ada 30 jilid. Sekarang bisa dibawa kemana-mana melalui handphone ya. Nah, ini adalah semua kitab tafsir ini. Ada 100 lebih kitab tafsir. Ini semuanya enggak ada zaman Rasul. Dibukukan kitab tafsir enggak ada zaman Rasul. Maka sebahagian ulama menyatakan ini termasuk muhdatsah, sesuatu yang baru. Tapi kan hadis menyebutkan bahwa ma ahdatsa fi amrina, dalam urusan agama, ya jelas ini urusan agama, bukan urusan main bola ini. Urusan agama ini jelas sekali. Kemudian apa lagi? Tadwinul masail fiqhiyah al-muwalladati 'anil ra'yi. Kemudian menyusun masalah-masalah fikih yang tentunya muncul dari pemikiran. Sebab tidak semuanya peristiwa yang sekarang ada dapat diselesaikan dengan membaca teks Al-Quran dan teks hadis. Tidak semuanya bisa. Karena belum terjadi pada zaman dulu. Saya sering ditanya, bagaimana hukumnya bank konvensional? Di zaman Rasul nggak ada bank. Yang ada bagaimana hukumnya riba? Itu tidak bisa tawar-tawar. Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Tidak bisa tawar-tawar lagi. Tapi bagaimana bank konvensional? Apakah semuanya riba? Kalau semuanya riba, haram sudah. Tetapi kalau dikatakan semuanya riba, solusinya bagaimana? Harus ada bahasan yang luas, dan di situ perlu ada ro'yu. Terus kan sekarang sudah ada bank syariah. Apakah bank syariah tidak ada hubungan dengan bank konvensional? Nah, ini para pengguna bank syariah.
ya tetap saja ada hubungan kan. Ya tapi kan akadnya kita adalah bisa mudharabah, bisa musakoh. Iya, urusan akad. Tapi kalau kita bicara di hadapan dunia, mereka akan bertanya, wah nggak ada bedanya, sama-sama aja. Oh beda, ini barokah. Orang yang tidak beragama Islam tidak kenal barokah dong. Ini perlu kita objektif membahas apa adanya. Saya kemarin malam Ahad ngobrol dengan salah seorang teman saya waktu kuliah di program S3. Dia belum selesai ternyata, pada dia seorang dosen UIN. Dia belum selesai. Hampir di DO katanya. Tapi sekarang dia sedang melanjutkan. Ternyata dia kenapa belum selesai? Dia ngambil dulu S2 Ekonomi Islam di luar Jawa Barat. Akhirnya saya tanya, ini kebetulan nih, saya bilang, saya bertemu dengan Ustadz. Saya sering ketanyaan oleh masyarakat tentang bagaimana solusinya tentang bunga bank konvensional ini. Tentunya sulit saya jawab karena saya belum bertemu paling tidak dengan 3 kelompok atau 3 tokoh. Pertama, pakar ekonomi. Kedua, pakar perbankan. Ketiga, praktisi bisnis. Baru saya akan bisa berbicara tentang ini qala ta'ala, qala Rasulullah. Kenapa diperlukan praktisi bisnis? Dia yang tahu masalah di lapangan. Apakah bisa bisnis tingkat internasional hanya menggunakan bank syariah saja? Nah ini kan, ini realita nih. ATM bank syariah, penggunaannya ATM konvensional juga kan? Nah itulah praktisi bisnis, tahu masalah di lapangan dia. Terus bertemu dengan pakar ekonomi, konsep ekonomi makro dan mikro harus bagaimana, dia harus bicara. Kemudian pakar perbankan, nah ini yang sangat perlu. Di Saudi, saya ke Mekah tahun 84, nuker uang $100 dapat 373 real, paling banyak 377 real. Sampai sekarang masih segitu. Sudah berlalu 30 tahun, $100 tetap aja 370 sekian real. Naik turunnya segitu aja. Indonesia bagaimana? Sebelum Mas Jokowi dilantik, dolar masih 10.000 sekian. Sekarang sudah 13.000. Nah, pakar perbankan sangat diperlukan untuk membaca. Apabila dalam satu bank umpamanya meminjamkan uang 10 juta lalu dibayar 11 juta dalam jangka waktu 1 tahun, nampaknya untuk perkembangan sekarang dolar dari 10.000 menjadi 13.000, rugi itu bang tuh. Rugi kan? Nah ini nampaknya kita harus berpikir secara internasional, dan Islam itu solusi. Jangan sampai ketika berbicara Islam dipandang orang jadi problem gitu. Nah nampaknya praktik perbankan yang berlangsung di Mekah atau di Saudi dengan di Indonesia boleh jadi tidak bisa ditolak kalau harus ada perbedaan. Cuma karena diberi nama bunga, terkesan bunga itu akrab dengan riba kan gitu. Nah bagaimana kalau disebutnya ini bukan bunga tetapi bagi hasil? Penamaan boleh-boleh sajalah, tapi proses pengelolaannya harus bagaimana?
Nah, ini nampaknya kembali kepada yang tadi, tafaqquh fiddin. Memahami agama harus di lapangan. Saya dalam hal ini belum mencapai tafaqquh fiddin dalam urusan perbankan, karena bukan orang lapangan. Ketika ada yang nanya, angkat tangan, enggak sanggup saya menjawab. Kenapa tidak langsung saja tegaskan haram? Iya, kalau saya diminta solusi, saya juga tidak tahu solusinya apa. Mungkin kalau umpamanya buat pribadi, saya alhamdulillah sampai saat ini tidak punya ATM bank konvensional untuk pribadi. Tapi sebagai disiplin ilmu nggak bisa begitu. Hukum itu bukan berdasarkan apa yang saya kerjakan, tapi apa yang dipahami dari nas dan bagaimana hubungannya dengan realita. Sekiranya Al-Imam Syafi'i sekarang masih hidup, nampaknya beliau akan memunculkan pandangan baru tentang masalah ini. Seperti apa? Wallahu a'lam. Karena beliau tidak merasa ragu untuk mengatakan al-bid'atu bid'atan. Padahal al-hadis menyebutkan kullu bid'atin dhalalah. Nah, baik. Kalau begitu, bagaimana beliau menyatakan al-bid'atu bid'atan, hubungkan dengan kullu bid'atin dhalalah tadi. Kalimat kullu tidak ada makna lain kecuali setiap. Setiap bid'ah dhalalah. Atau kullu muhdatsatin bid'ah. Lalu wa kullu bid'atin dhalalah. Lanjutannya wa kullu dhalalatin finnar. Bagaimana cara memahami dalil ini? Dan hadis ini sangat populer, tidak diragukan validitasnya. Setiap yang baru bid'ah. Apa yang maksud dengan baru? Rasul menegaskan, ma ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Apapun yang baru dalam urusan agama ini dan bukan dari agama, raddun. Jadi 3 hal yang dinyatakan raddun. Pertama, ahdasa, kemudian fi amrina, kemudian ma laisa minhu. Nah, ini 3 syarat ini harus dipahami. Baru dalam urusan agama, tidak ada dari agamanya. Bagaimana sekarang kalau tadi menyusun kitab tafsir? Bukankah ahdasa? Jelas ahdasa. Bukankah dalam agama? Jelas agama. Apakah malaysa minhu? Oh, itu minhu, itu bukan malaysa minhu. Malaysa minhu itu bukan dari situ. Ini jelas dari situ kok, dari Al-Quran. Justru untuk memelihara kesucian Al-Quran perlu ada tafsir. Jadi kalau begitu tafsir itu muhdatsah fi amrina, tapi bukan ma laisa minhu, justru ma huwa minhu. Ini nampaknya perlu diperjelas yang begini nih. Yang dibantah itu ma laisa minhu itu. Tapi buat yang memang tidak menerima pernyataan ini, mereka cari jalan yang lain. Oh, tafsir bukan urusan mahdatsa, bukan. Tapi apa masuknya kemana? Lain-lain lah jawaban. Enggak apa-apa, berbeda-beda. Yang namanya juga fikih. Yang penting syariatnya sama, Al-Quran, sunnahnya sama, hadis Nabi. Fikihnya berbeda, ya fikih produk manusia, produk ulama. Boleh-boleh saja berbeda. Nah, memang pemikiran seperti ini mungkin ya nggak semua orang bisa nerima.
Nah, kita lanjutkan sekarang. Kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap yang baru bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah sesat. Setiap sesat neraka. Pertanyaannya, bagaimana pandangan Imam Asy-Syafi'i terhadap hadis ini? Gitu. Kok berani-beraninya menyebutkan al-bid'atu bid'atani? Yang disebut bid'ah dolal, bid'ah hasanah itu gimana? Nah, yang kita bahas sekarang mahmudah dan madmumah dulu. Oh. Itu pembagian belakangan tuh. Yang ada dolal, madmumah dan mahmudah, terpuji dan tercela. Kita lari dulu ke Al-Quran. Surat Al-Kahfi ayat Amma as-safinatu fakanat limasakin, ayat 79 ya. Amma as-safinatu limasakin, amma as-safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahri fa'aradtu an 'aibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Kisah Nabi Musa yang pasti benar dan kisah dalam Al-Quran pembinaan akidah. Ketika Nabi Musa ikut kepada seorang yang saleh, yang diberitakan Allah bahwa ada orang yang saleh, Nabi Musa ingin menemukannya. Setelahnya ditemukan, maka betul-betul dia adalah sedang beribadah dan punya pemikiran-pemikiran atau punya praktik ibadah yang di luar jangkauan. Sampai akhirnya Nabi Musa memohon kepada orang saleh tersebut untuk ikut, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Bolehkah saya ikut engkau? Mau apa? Ingin mendapatkan rusyda. Apa itu rusyda? Bimbingan hidup, bukan ilmu dalam artian teori. Kalau dia menyatakan mimma ulimta ilma, ingin cari ilmu, ingin kuliah. Ini enggak, mimma ulimta rusyda, aku ingin mendapatkan rusdan, bimbingan hidup, petunjuk hidup. Orang saleh tersebut berkata, kamu gak akan sanggup bersama aku, gak akan mampu sabar. Saya akan berjuang untuk bersabar karena ingin mendapatkan ilmu dari engkau. Baik, kalau gitu nanti kau jangan macam-macam ya. Kalau menemukan sesuatu yang kau nggak ngerti, siap. Akhirnya berangkatlah. Pertama kan naik perahu. Setelahnya berada di atas air, tiba-tiba orang tersebut langsung merusak perahunya, dibolongin. Nabi Musa kaget. Akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Engkau lubangin perahu ini, tenggelam dong penumpangnya. Si guru berkata, alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kan sudah aku bilang, aku nggak akan sanggup sabar bersamaku. Panjang cerita sampai di akhir dijelaskan apa yang dimaksud oleh orang tersebut membolongin perahu. Dia menyatakan, ammas safinatu fakanat limasakin. Kapal itu, perahu itu milik orang miskin. Sudah milik orang miskin dirusak lagi. Gimana ini? Ya'maluna fil bahri. Orang miskin itu kerjanya di laut. Lah apa lagi? Gak ada pekerjaan lain kecuali di situ, dilubangin. Ini mau gimana? Mau membunuh nih, membunuh karakter. Fa'aratu an aibaha, aku lubangin itu. Kenapa? Soalnya di seberang sana ada Malik ya'khudhu kulla safinatin ghasba.
Karena di belakang, di seberang sana ada yang suka ngambil kulla safina, mengambil setiap perahu. Terus apa hubungannya dilubangin? Setiap perahu kok diambil? Mau yang dilubangin ataupun yang tidak dilubangin, kan gitu. Tapi tentu maksud melubang itu supaya tidak diambil. Kalau begitu, dalam kalimat kulla safinatin itu ada kata yang tidak dicantumkan. Apa yang tidak dicantumkan itu? Nabi atau ulama atau yang soleh tersebut menerangkan kepada Musa, nih aku lubangin. Kalau dilubangin tidak akan diambil. Kalau begitu, maka bahasa yang lengkapnya secara bahasa kita, wa kana wara'ahum malik ya'khudhu kulla safinatin salihatin rasbah. Artinya di seberang sana